Sebenarnya ada banyak, ada amalan-amalan yang memang bisa untuk menyelaraskan khodam leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari Arab Saudi atau luar negeri ya. Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas, dan untuk sarana bermeditasi, wirid, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur semua, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Baiklah sedulur, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang khodam ya, yaitu adalah khodam leluhur. Ada beberapa sedulur yang bertanya lewat komentar di beberapa video YouTube tentang bagaimana cara untuk menyelaraskan khodam leluhur apabila memang ada yang memang belum selaras gitu ya. Nah, itu yang akan saya bahas tentang penyelarasan khodam leluhur dan juga apa sih gunanya untuk penyelarasan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita sudah sangat sering sekali ya membahas tentang khodam leluhur, dan khodam leluhur lagi. Nah, sampailah kita kepada tahap di mana penyelarasan khodam leluhur gitu. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah tentang khodam leluhur. Itu kan khodam leluhur, khodam yang dimiliki oleh leluhur kita pada zaman dulu, yang dimiliki oleh leluhur kita. Misalnya leluhur kita itu memiliki suatu keilmuan ajian rawa rontek misalnya, atau ajian brajamusti. Nah, dari ajian tersebut itu leluhur kita itu memiliki khodam. Nah, ada yang khodamnya jawara, misalnya khodam brajamusti itu wujudnya jawara. Khodam khodam ilmu hikmah asma misalnya kan, khodamnya dari golongan kiai misalnya. Nah, misalnya ini ada salah satu khodam jawara yang dimiliki leluhur kita zaman dulu, karena leluhur kita itu mengamalkan ilmu brajamusti. Turunlah kepada kita khodam jawara tersebut. Setelah leluhur kita meninggal, khodam amalan yang dimiliki leluhur kita itu turun kepada kita. Nah, biasanya khodam leluhur kita itu akan memilih dari semua keturunan leluhur kita itu ya. Nah, tentu di sini sedulur, kenapa kok leluhur kita kok memiliki khodam? Jadi hanya leluhur kita pada zaman dulu ya hanya orang-orang sakti. Hanya orang-orang sakti atau hanya orang-orang yang memiliki keilmuan tertentu yang memiliki khodam gitu. Nah, khodam-khodam tersebut turunlah kepada kita. Nah, dan mereka khodam leluhur itu akan memilih
anak cucunya leluhur kita yang memang pantas untuk menerima khodam tersebut gitu. Misalnya nih ada salah satu misalnya keturunan ke 50 misalnya ya, contoh. Kita ambil contoh saja. Keturunan ke 50. Nah, kemudian ada salah satu keluarga, terus di situ ada 7 orang anak. Nah, satu khodam leluhur ini akan menitis atau memilih dari 7 anak tersebut. Misalnya ada anak yang ketiga misalnya. Dia itu memiliki sebuah sinyal sehingga si khodam leluhur ini memiliki ketertarikan kepada keluarganya yang ketiga tersebut. Nah, kemudian khodam leluhur ini akan mengikut atau menjadi atau mengawal atau mendoakan, mengiringi orang atau anak yang ketiga tersebut, sedulur. Nah itu, jadi khodam leluhur itu mereka itu akan memilih siapa nih yang pantas saya ikuti, yang memiliki karakter atau sifat yang cocok dengan si khodam leluhur tersebut. Nah jadi apakah si khodam tersebut itu bisa untuk langsung selaras kepada kita gitu kan? Apalagi kan ada nih yang beberapa khodam leluhur itu yang menitis kepada keluarganya, anak cucunya itu ada yang masih bayi, ada yang umur misalnya belasan tahun, puluhan tahun itu ada. Jadi nggak harus bayi langsung diikuti, nggak harus sudah balik terus diikuti, nggak harus. Jadi ada banyak sekali cara, ada banyak sekali istilahnya ya, waktu yang bisa khodam leluhur itu menjadi pengawalnya gitu. Jadi nggak bisa dipatok harus umur berapa, nggak bisa, karena semua itu tergantung dari si khodam leluhurnya ini gitu kan. Nah terus kemudian ya itu tadi, apakah si khodam leluhur itu bisa langsung selaras dengan tubuh kita gitu kan, setelah dia memutuskan untuk menjadi pengikut kita, mengawali kita gitu. Jadi sedulur, banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa khodam leluhurnya itu ada dan mendampingi. Banyak yang tidak mengetahui, bahkan mereka itu biasa-biasa saja gitu kan, seolah-olah nggak punya khodam, seolah-olah nggak punya khodam leluhur yang mendampingi, yang mendoakan, yang mengikuti, seolah dia itu tidak merasakan apapun gitu. Dan dia tidak menganggap bahwa adanya khodam leluhur yang mengikutinya. Nah jadi biasanya orang-orang yang seperti ini, si khodam leluhur yang mendampingi itu cuek-cuek aja sedulur, hanya sekedar mengikuti, ya paling cuma sekedar memberi doa gitu aja lah, memberikan doa atau supportnya dengan cara mendoakan kita secara goib gitu kan. Tapi ada juga sedulur yang khodam leluhurnya itu memang dia itu keras kepala. Biasanya ini terjadi kepada khodam-khodam leluhur yang jawara biasanya gitu kan, yang jawara, atau dia itu dulunya dia itu khodam keilmuan yang misalnya ilmu kanuragan biasanya. Nah, itu tanpa penyelarasan biasanya dia itu langsung selaras. Dan saking kuatnya, saking berefeknya gitu kan kepada kita tanpa penyelarasan, biasanya orang tersebut itu akan sering emosi, akan sering kesurupan, akan sering mengalami hal-hal yang mengganggu kehidupannya sedulur. Jadi seperti itu. Jadi ada proses untuk penyelarasan bagi khodam-khodam yang bersifat lembut, yang bersifat kalem gitu kan. Cara penyelarasannya itu bagaimana? Saya pernah beberapa kali melakukan penelusuran kepada beberapa anggota saya yang ingin diperlihatkan atau ingin ditelusuri khodam-khodam leluhur yang mengawal mereka gitu kan. Ternyata setelah saya berkomunikasi dengan beberapa leluhur itu, waktu itu saya 1 minggu itu kalau nggak salah beberapa puluh lah gitu ya. Jadi setiap hari itu saya selalu menelusuri setiap 3 orang gitu kan, setiap 3 orang. Nah dari setiap 3 orang itu ternyata memiliki tata cara penyelarasannya masing-masing gitu kan, jadi tidak sama. Misalnya nih dari ketiga orang tersebut, orang yang pertama setelah ditelusuri cara penyelarasannya itu, misalnya yang orang yang pertama ini disuruh menyiapkan misalnya nih lilin merah, terus ada yang harus menyiapkan rempah-rempah, kemenyan, hio dan lain sebagainya. Dan orang yang kedua ini tata cara penyelarasannya pun berbeda, karena tata cara ini saya minta langsung kepada si khodam leluhurnya yang mendampinginya. Dan orang yang kedua ini berbeda dari orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi kan disuruh menyiapkan lilin merah, harus menyiapkan rempah-rempah, terus kemudian hio dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang kedua ini
disuruh harus menyiapkan rempah-rempah tapi berbeda jenisnya gitu kan, berbeda jenisnya. Nah, dan yang ketiga itu juga sama, beda semuanya. Jadi tidak semuanya itu berbeda sedulur. Semua khodam leluhur yang mengawal kita, yang menjaga kita itu memiliki tata cara yang berbeda gitu kan. Jadi tidak semuanya harus mengamalkan asma ini nanti bakal selaras. Tidak seperti itu. Karena kita harus berkomunikasi langsung dengan leluhur yang menjaga kita. Gimana cara supaya Mbah bisa selaras dengan saya gitu kan. Jadi seperti itu. Ada yang misalnya harus melakukan beberapa metode atau beberapa cara. Bahkan kemarin itu ada yang leluhurnya itu menyuruh dia untuk jadi waktu itu leluhur beliau itu adalah salah satu penata rias dari salah satu kerajaan di zaman dulu ya gitu. Jadi khodamnya ini dia itu punya khodam. Nah, ketika saya berkomunikasi gimana cara supaya orang ini bisa selaras dengan kamu kan gitu. Dan kata si leluhurnya ini harus menyiapkan beberapa media di dalam kamar gitu kan, sambil memegang berapa, kalau nggak salah itu 3 batang hio kalau nggak salah. Itu sambil menari-nari. Ada yang seperti itu. Harus sambil menari-nari. Jadi jangan ada orang yang sampai melihat. Misalnya ada keluarga kita yang mendengar ritual kita atau melihat ritual kita itu nggak boleh ada yang melihat sama sekali gitu. Nah itu ada yang seperti itu. Jadi bermacam-macam sedulur. Jadi tidak harus sama. Ini cara penyelarasannya gimana? Misalnya kalau saya membabarkan tata cara penyelarasan untuk masalah khodam leluhur itu nggak bisa selaras sepenuhnya sedulur. Yang bisa selaras sepenuhnya itu hanyalah cara yang diberikan langsung dari leluhur kita, khodam leluhur yang mendampingi kita. Caranya bagaimana? Ya harus berkomunikasi dulu dengan leluhur kita. Kalau mata batinnya belum terbuka ya kita minta jasa seseorang yang misalnya sedulur percayai orang tersebut sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib gitu kan. Ya salah satunya khodam leluhur. Suruh untuk menerawang atau berkomunikasi atau berinteraksi, cara untuk menyelaraskan beliau dengan sedulur gitu kan. Nanti dikasih tata caranya, dikasih saran-sarannya, bahkan ada yang dikasih bacaan dari leluhurnya langsung. Jadi bacaan-bacaan mantra atau suatu asma gitu kan yang harus dibaca. Nah itu dari khodam leluhur kita langsung diberikan. Itu yang harus kita pahami ya tentang khodam leluhur. Sebenarnya ada banyak, ada amalan-amalan yang memang bisa untuk menyelaraskan khodam leluhur. Ada juga namanya asma Nabi Khidir, dari ilmu-ilmu juga banyak. Tapi semuanya tidak begitu akurat dan tidak begitu kuat daripada cara yang diberikan langsung oleh leluhur kita gitu. Karena setiap leluhur kita itu memiliki tata cara yang berbeda. Misalnya leluhur kita dari kerajaan Majapahit, nah biasanya tata cara itu sesuai dengan adat pada zaman kerajaan Majapahit. Misalnya leluhur kita dari daerah Bali, biasanya dia itu akan memberikan tata cara sesuai adat dari Bali gitu sedulur. Jadi begitu sedulur, jadi tidak semuanya sama ya. Semua tata cara itu memiliki tata cara yang berbeda. Ya tidak apa-apa misalnya sedulur memiliki suatu cara atau amalan tertentu yang diijazahkan langsung dari guru sedulur ya. Yang penting tidak dari Google main comot amalin, jangan. Kita ijazah langsung, minta ijazah kepada guru kita, mau bermahar, mau syarat apapun, ya kita terima syarat-syarat tersebut. Yang penting kita sudah mendapatkan caranya, amalannya dari ijazah langsung bersanad gitu ya. Nah nggak apa-apa, silakan sedulur amalkan, silakan dipraktekkan. Ya paling tidak adalah sedikit penyelarasan gitu ya. Ada sedikit penyelarasan atau penyatuan dengan khodam leluhur kita. Jadi itu untuk pemahaman tentang khodam leluhur yang sebenarnya sangat penting sedulur. Ini saya mengucapkan kepentingan terhadap khodam leluhur ya, daripada khodam-khodam yang lain. Karena khodam leluhur itu kan dia itu memang masih sedarah sedaging ya sama kita. Berbeda dengan khodam yang lainnya. Nah, dia itu seolah-olah seperti harus gitu kan, harus menitis kepada kita, harus menjaga kita yang memang sudah ditakdirkan gitu kan. Itu keistimewaan dari khodam leluhur sebenarnya. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk konten kita kali ini. Mungkin untuk konten lainnya kita bahas di lain waktu sedulur, tentang masalah khodam leluhur lagi ya, insya Allah nanti. Ya mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, semoga bermanfaat.
Saya Ki Bagus Suras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.